Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Gerewek Podcast, buah karya dari multimedia SMK Muhammadiyah Pontang. Kali ini ada tema menarik yang nanti akan kita diskusikan bersama. Dan kalau kita lihat di hampir semua media, semua memberitakan, yaitu tentang gegap gempita tahun politik. Karena nanti di tahun 2024 nanti kita akan menghadapi pesta demokrasi, tepatnya pemilihan umum tahun 2024. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan diskusi lebih jauh. Kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir tokoh muda Kecamatan Pontang. Wah, asli orang Kubang Puji, Kang. Kubang Puji. Alhamdulillah. Ada Kang Eli Suhaili. Nah, beliau ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontang. Apa itu PPK? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Lagi musim apa, Deng Puji, Kang? Lagi musim peceklik. Peceklik. Lagi kekeringan. Oh, kekeringan. Iya. Kalau kita lihat, kalau kita bepergian ke arah Banten Lama kan, kalau melewati desa Kubang Puji pasti kita akan melihat di kanan kiri itu banyak yang jualan semangka. Nah, ini kebetulan buah semangka lagi viral ini di hampir semua sosial media. Mungkin ada yang bertanya kenapa ada yang banyak posting buah semangka gitu, yang warna merah, kemudian ada lapisan putih dan ada lapisan hijaunya. Tentang Palestina. Jadi ceritanya ini untuk menggambarkan ketika pemerintah negara Israel melarang pengibaran bendera Palestina, kemudian rakyat Palestina mengambil siasat dengan mencoba mempublish bentuk benderanya berupa buah semangka yang kebetulan memang warnanya persis sama dengan bendera Palestina. Nah, masih ada semangka nih, Kang? Masih. Wakeh di Silahkan datang aja ke rumah. Aman ya, Sadin? Nanti bisa ambil ke rumah Kang Eli nanti. Siap. Oke, Kang. Yes, siap. Bicara tentang pemilihan umum, karena kita juga memang sebagian besar audiensnya adalah teman-teman dari pelajar dan ini juga merupakan calon pemilih pemula. Nanti mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang ini bagian dari proses pendidikan politik, pendidikan pemilih bagi teman-teman sekolah, khususnya mungkin kelas 11-12 ya, yang nanti sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nanti apa saja syaratnya nanti kita akan lebih jauh. Oke, Kang. Tahun 2024, tapi ini kelihatannya jauh sebelum 2024 sudah ramai sekali prosesnya gitu. Bahkan kemarin kita juga agak sedikit gemas. Ceritanya kan ada beberapa calon presiden yang kemudian masih kebingungan mencari pendampingnya gitu. Bahkan saya lihat di berita kanal online hampir setiap jam itu ada updateannya mengenai perkembangannya. Sebenarnya apa sih, Kang, pemilihan umum itu? Oke, kita bahas dari awal ya. Ya. Pemilu di Indonesia itu kan sudah dijadwalkan 5 tahun sekali, itu yang pertama. Kemudian kenapa sih jauh-jauh hari kita sudah ramai gitu ya? Karena sebenarnya pemilu 2024 itu prosesnya lama. Kalau yang paling lama itu proses apa, Kang, kira-kira? Tahapan. Apa saja kira-kira? Jadi tahapan itu kan dari proses tahapan verifikasi faktual partai dan seterusnya sampai dengan sekarang itu tahapannya lagi penetapan daftar calon dewan. Gitu. Iya. Termasuk juga kemarin kan tahapan KPU itu ada pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Itu kewenangan untuk pendaftaran calon presiden itu di mana? Itu menurut PKPU, aturan PKPU yang dipegang oleh KPU untuk menjalankan proses pemilu gitu. Jadi pemilu itu ya tadi kita sudah jauh-jauh hari dari kemungkinan itu, karena dalam regulasi itu 20 bulan sebelum pemungutan suara itu KPU sudah mulai gitu. Jadi tahapannya banyak, termasuk penyelenggara di tingkat PPS seperti PPS tingkat desa, PPK juga merupakan tahapan KPU terkait dengan rekrutmen, karena KPU itu yang tetap itu hanya sampai KPU kabupaten kota doang gitu. Sementara PPK dan PPS itu ad hoc. Jadi perlu panjang lah tahapannya, prosesnya lama. Kalau proses pendaftaran presiden kan memang 1-2 bulan ini ramai sekali. Tapi kalau kita lihat mungkin teman-teman juga bisa mengetahui mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu juga kita sudah ramai dengan
eh, alat peraga kampanye dari calon-calon dewan gitu. Nah, dari semua tahapan itu kira-kira yang paling memakan waktu lama itu proses apa Kang kira-kira? Karena tadi kan prosesnya hampir setahun lebih untuk sebenarnya mempersiapkan. untuk tahapan kampanye itu belum ada, Belum. Kang Farid. Cuman KPU itu kemarin itu bulan-bulan kemarin itu sudah membuka terakhir itu tahapan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan PKPU 19 tahun 2023 ini gitu. Jadi sudah diumumkan itu sudah disebarkan, maka partai ya silahkan mengusung calon presiden dan wakil presidennya gitu. Oke. Tadi bilang tadi Kang Eli bilang bahwa yang nanti berwenang menyelenggarakan pemilu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. KPU. Tapi kalau Kang Eli justru jabatannya sebagai PPK, apa bedanya sebenarnya KPU dengan PPK itu? Penyelenggara pemilu itu sebenarnya ada tiga. Ada tiga. Pertama itu KPU, yang kedua itu Bawaslu, yang ketiga itu DKPP gitu ya. Cuman tugas dan fungsinya beda-beda. Nah, KPU itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa KPU itu yang permanen itu dari KPU RI sampai dengan KPU kabupaten kota gitu ya. Sementara untuk kepanjangan tangan dari penyelenggaraan pemilu, KPU kabupaten itu memerlukan bantuan dari penyelenggara di tingkat PPK atau di tingkat kecamatan. Dan juga tingkat desa gitu. Nah, PPK tadi sudah disebut juga oleh Kang Farid bahwa PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Nah, kedudukannya di mana? Kedudukannya di tingkat kecamatan gitu. Sementara PPS itu panitia pemungutan suara, kedudukannya di tingkat desa. Jadi informasinya kalau untuk struktur KPU itu ada di nasional sampai kabupaten kota itu sama ya, KPU nasional, KPU provinsi, masa terus jabatannya KPU 5 tahun gitu. Kabupaten ya. Kalau di kecamatan namanya bukan KPU tapi bukan KPU, PPK. panitia. Kalau di tingkat desa PPS, panitia Singkatan pemungutan suara. Suara. Nanti untuk di tingkatan pas hari H, penghitungan suara itu ada KPPS namanya. KPPS. Tempat pencoblosannya. Iya. Gitu. Jadi adalah masing-masing tugasnya gitu. Tadi pemilu tahun 2024 persis tanggal berapa itu, Kang? Kalau pemilu tahun 2024 kali ini itu harinya hari Rabu. Hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Widih. Nah, gitu. Pada jadi teman-teman biasanya 14 Februari mah akunnya Valentinan. Hari Valentine kata. Jadi calon-calon yang menukar berbagai silahkan. Bagi duit, bagi coklat dah. Bagi coklat. Ya. Jadi nanti untuk masyarakat Pontang dan sekitarnya ingat tuh hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 berikan hak pilihnya gitu. Jadi pemilihan umum nanti kita akan melakukan pencoblosan itu hari Rabu tanggal 14 Februari. Jadi 14 Februari bukan hanya kita mengenal istilah Hari Valentine, tapi untuk tahun depan 2024 kita coba tandai sebagai hari untuk pencoblosan. Oke, Kang. Nah, tadi kan pemilu tuh dilaksanakan tadi tanggal 14 Februari 2024. Nah, kalau dari secara umum, secara garis besar tahapan pemilu itu dari mulai sampai pencoblosan itu ada berapa secara garis besar, Kang? Dari awal. Sebenarnya secara garis umum deh. Garis umum ada dua sebenarnya, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Secara garis besarnya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa tahapan persiapan itu memerlukan banyak waktu gitu ya. Ya termasuk tadi dari mulai rekrutmen badan ad hoc seperti PPK PPS, kemudian juga KPU itu mempersiapkan data pemilih gitu, ya kan? Kemudian juga verifikasi faktual partai, verifikasi faktual untuk calon DPD, juga persiapan untuk rekrutmen calon DPR dan juga presiden. Jadi tahapan-tahapan itu harus harus disusun sedemikian rupa oleh KPU. Makanya memerlukan waktu yang panjang gitu. Jadi gitu. Kalau untuk tahapan secara garis besar ada dua. Nah, untuk tahapan tadi pelaksanaan itu tungsurannya gitu. Jadi tahapan pas hari pemungutan suaranya, termasuk juga pengadministrasian hasil perolehan suara. Jadi itu tahapan akhirnya gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Tadi sudah disampaikan juga dan ini juga memang sebagian besar juga potensial menjadi pemilih pemula. Nah, kira-kira tadi disampaikan ada beberapa peserta pemilu. Nah, kalau untuk pemilih sendiri syaratnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat ya teman-teman di sini kebanyakan memang siswa, tapi secara pengalaman
mereka juga ada pengalaman pesta demokrasi yaitu pemilihan ketua IPM atau OSIS. Cuman mungkin nanti akan berbeda. Nah, kira-kira kalau untuk pemilu nanti untuk menjadi pemilih supaya calon pemilih supaya nanti kita berhak untuk nyoblos itu apa kira-kira secara syaratnya? regulasi pertama warga negara Indonesia itu pertama. Yang kedua sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Ya. Artinya kalau sudah menikah tuh gimana, Kang? Maksudnya? Artinya gini, walaupun dia secara umur Usia belum 17 tahun, tapi kalau sudah pernah menikah, dia maka boleh memilih gitu. Jadi ada klausul kayak gitu. Lalu umur 17 tahun kawin dimin, tapi jangan nikah dulu lah. Nah, kebetulan Kang Farid perlu disampaikan. Tadi dua, tadi WNI, kemudian 17 tahun, apa lagi? Sebenarnya banyak ya. Banyak. Termasuk dulu, juga tidak dicabut hak pilihnya, kemudian juga mempunyai identitas kependudukan seperti EKTP. Kalau KTP-nya masih jadul, Kang. Biasanya kan orang yang sudah lama di Arab kemudian belum sempat rekam itu gimana? Nah, sebenarnya kalau yang tidak punya KTP, yang KTP-nya sudah tidak berlaku, sebenarnya tinggal ke Disapil. Kebenaran kita juga PPK Pontang itu sudah koordinasi dengan Disapil Kecamatan Pontang agar memfasilitasi masyarakat Pontang untuk segera membuat identitasnya gitu. Mudah-mudahan juga bisa difasilitasi untuk mendapatkan EKTP-nya gitu. Jadi silahkan datang ke Disapil atau menghubungi PPS desa setempat atau langsung ke PPK nggak apa-apa. Jadi kita fasilitasi itu untuk teman-teman. Jadi tinggal menghubungi panitia pemilihan di tingkat desa ya? Gitu. Di tingkat desa. Enggak, kalau hitungan 17 tahun itu hitungannya apakah dimulai ketika proses pendataan ataukah dihitung di mana? Dihitungnya per 14 Februarinya pas hari pemungutannya. Jadi kalau dianalogikan berarti dia kelahirannya 14 Februari 2007. 17 ya? 17. Ya. Jadi pas hari H-nya dihitung 17 tahunnya gitu. Jadi kalau misalnya pas hari H, pas tanggal 14 Februari 2024 itu dia kurang sehari, makanya tetap nggak boleh gitu. Jadi dihitungnya 17 tahun itu ketika per 14 Februari 2024 gitu. Baik, nanti teman-teman tinggal bisa dicek ya, dilihat dari hitung tanggal lahir dan kemudian dihitung dari tanggal 14 Februari 2024 apakah sudah masuk 17 tahun atau tidak. Kalau nanti sudah masuk bisa dicek nanti ya. Ngecek data pemilih di mana, Kang? Untuk mau tahu. Artinya kalau saya merasa sudah masuk 17 tahun kemudian untuk memastikan bahwa saya sudah masuk sebagai data pemilih di mana, Kang? Ada aplikasi yang sudah disediakan oleh KPU itu di halaman cek DPT online. DPT online. Maka nanti teman-teman atau adik-adik siswa akan melihat di mana dia terdaftar sebagai pemilih. Misalnya di TPS berapa. Gitu. Itu sudah ada gitu. Sudah jelas ya? Sudah jelas, sudah ada gitu. Kalau nanti setelah dicek kemudian tidak terdata gimana, Kang? Padahal usia kita sudah masuk 17 tahun, cuma mungkin banyak yang belum punya KTP karena hitungannya kan tadi per 2024 baru berusia 17 tahun. Tidak terdata itu kemungkinan ada dua ya. Pertama, dia belum berusia 17 tahun pas hari H atau kemungkinan dia tidak tercoklit. Gitu. Tapi KPU ada fasilitas. Jadi kalau ada yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, maka KPU sudah mempersiapkan masuk sebagai pemilih menjadi DPK. Daftar pemilih khusus. Jadi nanti khusus buat tambahan yang nyusul. Ya, kalau saya tidak terdaftar, maka saya tinggal bawa KTP-nya, datang ke TPS setempat, desa setempat, boleh memilih. Gitu. Jadi sudah difasilitasi oleh KPU. Adapun misalnya kalau ada yang sudah terdaftar di DPT, kemudian dia mau pindah memilih, ada juga. Pindah maksudnya gimana, Pindah Kang? memilih, misalnya saya tinggal di Desa Kubang Puji tadi. Kubang Puji. Di TPS 5 misalnya. Kemudian saya karena suatu hal mau pindah memilih ke Papua misalnya. Widih. Itu ada. Remote. Ada fasilitasnya gitu. Jadi syaratnya gimana DPTB. Kalau mau pindah itu? Syaratnya ada. Syaratnya seperti pindah memilih itu karena pekerjaan. Pelajar gitu. Terus ada situasi kondisi yang tidak memungkinkan
membolehkan dia untuk memilih di daerah asal. Jadi ada. Makanya sekarang ini tahapan kita di PPK itu lagi menginventarisir daftar pemilih tambahan sekarang. Jadi PPK lagi menginventarisir daftar pemilih tambahan. Kalau gini Kang, kalau posisi misalkan sekarang saya sudah terdata sebagai pemilih misalkan di desa atau di kecamatan Pontang kemudian. Karena satu hal kemudian saya harus pergi ke Saudi Arabia misalkan. Itu gimana Kang? Untuk bisa apakah kemudian di Saudi ada tempat kita untuk bisa menyalurkan pilihannya? Jadi di luar negeri itu ada KPPS luar negeri, ada KPPS sudah difasilitasi oleh pemerintah gitu. Jadi perlu diketahui juga bahwa untuk daftar pemilih di luar negeri itu Indonesia itu ada sekitar 1 juta lebih pemilih yang ada di luar negeri. Itu sudah terdaftar gitu ya. Itu sudah terdaftar. Makanya siapapun yang sudah terdaftar di DPT karena suatu hal tidak memungkinkan untuk milih di tempatnya, bisa memilih di tempat lain gitu. Gitu. Mau ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia bisa. Yang penting dia syaratnya terdaftar di DPT. Beda halnya dengan tadi, dia tidak terdaftar di DPT. Bagaimana untuk memilih? Maka pakai KTP yang disebut DPK, daftar pemilih khusus tadi. Jadi memang langkah pertamanya yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa nama kita sudah terdaftar di DPT. Gitu. Dan ngeceknya bisa online melalui aplikasi Alaman Cek DPT online itu. Jadi itu sudah nanti bisa dilihat lah di mana saya ada untuk pas hari tanggal 14 Februari untuk nyoblos gitu. Baik, jadi ini penting buat teman-teman khususnya mungkin yang barangkali belum punya pengalaman memilih atau sekarang mungkin sudah dihitung berusia 17 tahun, mulai dari sekarang mungkin masih banyak waktu, kita punya banyak waktu lebih untuk bisa ngecek ya. Tinggal nanti kalau ada kendala tinggal nanti koordinasi dengan panitia PPS di tingkat desa. Semua desa sudah ada PPS-nya gitu. Terus gini Kang, tadi yang sekarang mulai rame itu kan yang saya lihat ada dua kontestan ya, ada yang lagi cari-cari pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan yang sekarang rame itu adalah yang kita lihat di pinggir jalan tuh yang banyak atributnya itu adalah yang bendera partai kemudian caleg-caleg. Nah sebenarnya peserta pemilu itu ada berapa kira-kira? Peserta pemilu itu yang pertama adalah partai politik gitu ya. Yang kemudian dari partai politik itu ada masyarakat yang mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan. Dewan apa ini? Baik itu dewan tingkat nasional DPR RI, jadi ada berapa? Pertama DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, gitu. Jadi ada 3 calon anggota dewan. Kemudian ada calon DPD, itu perorangan, tidak melalui partai. Tidak melalui partai. Tidak melalui partai. Nah, yang ketiga, calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai. Jadi ada 5 semuanya? Ada 5 sekarang. Jadi seperti sama dengan 2019 kemarin. Iya, sama. Jadi satu pemilih nanti akan mendapatkan memperoleh suara 5. Tadi surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPRD provinsi, DPD provinsi, surat DPRD kabupaten kota. Gitu. Jadi ada 5. Kemudian untuk secara regulasi ada warnanya. Jadi untuk membedakan mana presiden, mana pertama, DPR RI. Tadi yang presiden itu warnanya abu. Abu-abu. Kemudian DPR RI itu kuning. Kalau DPR RI kuning, ada warna kuningnya. Ini maksudnya warna sampulnya warna sampulnya. Untuk membedakan mana surat suara untuk presiden, DPR tadi. Ada warnanya, ada cirinya lah. Tadi gitu. DPR RI. Untuk DPD. Untuk DPD itu warnanya merah. Warnanya merah. Kalau yang DPRD provinsi? DPRD provinsi itu biru. Kalau kabupaten hijau. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Dan jadi, isinya beda-beda tuh. Beda-beda. Kalau presiden itu isinya gambar calon presidennya beserta di bawahnya foto. Sesuai dengan foto pasangan. Ya, sesuai dengan surat keputusan KPU RI terkait nomor 1594 kalau nggak salah ya. Terkait dengan desain surat suara dan juga desain alat bantu tunanetra. Di situ udah ada
contoh spesimen surat suaranya. Surat suaranya. Gitu. Jadi untuk calon presiden itu ada pasangan calonnya, kemudian di bawahnya ya nomornya gitu, nomor urut berarti ya. Nomor urut, kemudian juga Foto. pasangan fotonya, foto calonnya yang kemudian di bawahnya itu ada Nama. partai pengusung. Oh, partai pengusung. Partai pengusungnya. Karena tadi kan untuk calon presiden tuh bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden wakil presiden setelah ada partai pengusung gitu. Oh gitu. Beda dengan DPD itu perorangan gitu. Oh, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi untuk kertas suara nanti setiap pemilih yang nanti akan menyoblos dapat 5 kertas suara. Ya. Ada 5 tuh. Cuma kita kan mungkin agak bingung ya untuk bisa membedakan. Nah, membedakannya kalau untuk surat suara untuk presiden itu warnanya abu-abu, kemudian untuk yang DPR RI itu warnanya kuning. Kalau yang DPD RI itu warnanya merah. Kebenaran Kang Farid, kita bawa spesimen ada? contoh nih. Kayak gini nih. Oh, ini sampulnya ya? Sampulnya semacam kayak gini lah. Coba. Oke. Ini ya bentuknya ya. Kalau kemarin kan di IPM kan kita cuma 1 lembar, mungkin persis dengan surat suara presiden ya. Nah, ini sudah ada nih. Kalau ini contoh sampulnya ya. Jadi warna yang membedakan warna itu ada di bawahnya nih. Ini ada warna merah, ada logo KPU, kemudian surat suara, di bawahnya ada warna abu-abu, berarti ini surat suara presiden. Jadi bentuknya sudah dilipat ya. Nanti di dalam gambar fotonya. Kemudian untuk DPD ini warna merah. Warna merah plat di bawahnya. Kemudian untuk DPR RI kuning. Di bawah platnya warna kuning. Kemudian untuk provinsi warna biru. Kemudian untuk DPRD kabupaten kota warna hijau. Ini sudah bisa ya. Jadi jangan sampai salah pilih nanti posisinya. Dicek satu-satu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa googling deh. Ya. Media informasi sekarang update. Oh, update. Termasuk untuk daftar calon yang sekarang beredar tuh bisa kita lihat nggak? Bisa kita cek? Bisa dicek. Biasanya kalau di KPU ada JDIH. JDIH. Itu memuat aturan dan juga informasi atau melalui akun Instagram KPU RI, KPU kabupaten, provinsi dan sebagainya. Media-media sosial KPU tuh ada semua. Dari Instagram, terus YouTube, gitu, Facebook, bahkan kita PPK itu ada kanal YouTube ya, YouTube, terus juga Facebooknya ada. Dari tingkatan KPU sampai tingkatan ke bawah itu alat sosialisasi masyarakat itu harus ada gitu bagi penyelenggara gitu intinya. Kalau alat peraga yang selama ini beredar di masyarakat yang di pinggir kali, yang di pohon gitu, yang di tiang listrik, yang di tiang telepon. Peserta. Itu kedudukannya seperti apa Kang sebenarnya Kang? Apakah boleh asal masang yang kemudian secara estetika mengganggu ketertiban umum? Nah, kalau secara regulasi ada wewenangnya, itu Panwas. Ranahnya Panwas. Panwas itu apa Kang? Panwas itu ya panitia pengawas pemilu. Nah, di samping mereka yang nanti bertugas untuk menertibkan. Di samping mengawasi KPU beserta jajarannya, mereka itu mengawasi juga peserta pemilu. Gitu. Tadi disampaikan kita KPU sampai tingkat bawah, jajaran dari atas sampai bawah itu penyelenggaranya. Gitu. Kalau Panwas ranahnya ke pengawasannya gitu. Gitu. Jadi ada koridor-koridor yang sebenarnya sudah ada gitu. Kayak alat peraga kami sebenarnya belum kampanye gitu. Belum ada kampanye. Oh, belum kampanye? Belum ada. Kok udah penuh di pinggir jalan itu? Kampanye gimana wong DCT-nya aja belum kok. Iya kan? Sekarang siapa yang kampanye wong nomor urutnya aja belum ada. Gitu. Kan gitu. Kita belum ada DCT. Jadi bisa diartikan bahwa atribut yang selama ini beredar di masyarakat belum resmi berarti ya. Mungkin peserta pemilu agar masyarakat tidak asing lagi dengan partai-partai politik. Tapi secara umum ketentuannya bagaimana sih Kang untuk penempatan alat peraga kampanye? Apakah memang bisa dipasang di pepohonan atau boleh di sebuah tempat? Kayaknya nggak bisa. Secara pribadi ya, karena regulasinya tadi di tempat yang dilarang itu apa kira-kira Kang? Iya di pohon itu kan merusak lingkungan. Kemudian juga di tempat-tempat ibadah nggak boleh, di sekolah itu nggak boleh gitu. Ada ketentuannya. Gitu. Jadi memang kalau untuk alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di yang merugikan orang banyak lah. Banyak. Gitu. Termasuk juga mungkin di fasilitas umum ya kayak kayak tempat gitu. Tempat ibadah, sekolah.
Mungkin atau kantor pemerintahan boleh nggak itu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, malahan nggak boleh di kantor pemerintahan. Nah, sekarang kita itu ASN itu kan nggak boleh kampanye. Walaupun ada ASN yang misalnya ikut nyalon gitu, itu harus keluar dari ASN-nya gitu. Harus buka baju lah karena istilahnya. kalau ASN itu harus tunduk kepada pemerintah. Gitu. Tidak Jadi, boleh memihak, jadi netral ya. Netral. Nah, yang netral itu TNI Polri. Nah, perlu diketahui juga penyelenggara itu tidak netral karena kita memilih gitu. Oh, masih bisa memilih. Masih bisa memilih. Tapi boleh dipublish ke pilihan, weh, kita nyoblos. Nggak boleh lah, nggak boleh lah. Nggak boleh. Jadi harus rahasia berarti ya. Kan jelas di prinsip KPU juga langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil gitu. Jadi nggak boleh juga, walaupun bukan penyelenggara nggak boleh. Kita ini loh milih ini loh. Apalagi pas nyoblos gitu diperlihatkan ke orang banyak, itu nggak boleh. Jadi memang untuk penyelenggara pemilu fokus untuk menyukseskan pemilu. Ya, kalau untuk bagian mengajak kampanye dan lain mungkin tugas-tugas yang berbeda. Ya. Tim ses itu mah ya. Itu mah tim ses lah. Itu mah partai. Karena mereka yang butuh suara masyarakat gitu. Jadi mereka yang kampanye. Gitu. Nah, untuk partai politik selama ini kan kita lihat kan melihat parpol itu kan dilihat dari alat peraga yang yang dibagikan oleh yang dipasang oleh calon-calon. Secara sebenarnya yang kemarin ditetapkan KPU ada berapa parpol semuanya, Kang? Parpol yang ikut pemilu pada 2024 ini ada 18 parpol. 18 parpol. Kemudian ada 6 parpol lokal Aceh. Oh, ada 6 parpol. Jadi semuanya ada 24. Nah, kebenaran ada sampelnya nih, Kang Farid. Dan ini sudah nomor urutnya. Oh, urutnya nih. Nah, bisa ini dilihat. Ada 18 parpol. Ini coba di zoom nih. Nomor 1 sampai dengan nomor 24. Nah, pertanyaan mungkin tuh. Ntar dulu ini. Nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Ini nomor urut dan juga gambar partai politiknya ya. 1 sampai 15. 16, 17. Nah, ini kenapa, Kang? Dari 17 kok langsung 24 ini, Kang? Iya. Jadi gini. Udah salah hitung kan? Enggak. Berarti yang hilang itu dari 18 sampai 23. Jadi setelah penetapan nomor urut parpol, itu ada 17 parpol yang sudah ditetapkan nomor urutnya. Termasuk tadi yang 6. Yang 6 itu kan parpol lokal Aceh. Nomor urutnya 18 sampai 23. Kemudian di akhir ini ada partai umat yang lolos verifikasi parpol, maka masuk sebagai peserta pemilu, maka dikasih nomor urut 24. Jadi gini teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ada partai dengan nomor 24. Artinya nomor partai nomor 18 sampai 23 itu nanti partai politik Aceh lokal. Jadi sifatnya lokal ya. Oh gitu. Jadi ini ya gambar dan nomor urut parpol dari nomor 1 kemudian sampai 24. Bisa saya sebutkan ya. Nomor 1 ada Partai PKB, nomor 2 ada Partai Gerindra, nomor 3 ada PDIP, nomor 4 ada Golkar, nomor 5 ada Nasdem, kemudian nomor 6 ada Partai Buruh, nomor 7 ada Partai Gelora, nomor 8 ada Partai PKS, 9 ada PKN, 10 Hanura, 11 Garuda, 12 PAN, kemudian 13 PBB, 14 Demokrat, 15 PSI, 16 Perindro, 17 Partai P3 dan 24 Partai Umat. Nah, kalau pengen lebih jauh mungkin untuk mengetahui informasi lengkap mengenai visi misi partai, mungkin nanti bisa searching di Google ya tentang partai-partai yang nanti ingin Anda pelajari lebih lanjut mungkin. Oke, terima kasih Kang. Loh, jadi partainya banyak banget ya? Ya. Kota Limbang milih Mangkuaneira Sada. Kok memilih calon nih? Makanya nanti teman-teman lihat profil partainya, kemudian juga yang utama itu profil calon dewan. Calonnya gitu. Iya, profil calonnya, visi misinya dilihat. Visi misinya. Agar jangan sampai suara kita sia-sia gitu. Tapi jangan sampai juga kita itu sebagai warga negara golput gitu. Apa golput tuh, Kang? Golput itu nggak ikut milih gitu. Nggak mau ikut milih.
Jadi nggak mau milih lah gitu, nggak mau Sebodoh ikut. orang milih Nah gitu. gitu. Klevel orang milih iku nih. Lah banyak alasan lah mungkin, banyak alasan. Tapi kita sebagai penyelenggara itu pingin, Golput apa golput yuk? Golput. Jadi tidak milih. Jadi pingin masyarakat Indonesia itu milih gitu. Nah, karena apa? Karena ya tadi kita itu bangsa besar. DPT-nya aja 200 jutaan lebih. Untuk perlu disampaikan juga untuk DPT Provinsi Banten itu sekitar 8.800.000-an. 8 juta ya? Kabupaten Serang 1.200.000. Jadi di Provinsi Banten berapa jumlah DPT tadi? Sekitar 8.800.000. 8 juta. Kalau Kabupaten Serang? Kabupaten Serang 1.200.000. 1 juta. Gitu. Kalau Pontang berapa? Pontang itu 36.000. 36.000, weh. Banyak juga ini. Untuk DPT ya. Jadi ini suara yang nanti diperebutkan oleh calon-calon dewan, calon-calon dewan dan presiden juga ya. Kemudian juga calon-calon dewan itu kan ada pembagian dapilnya, Kang Farid. Oh, bagi dapil. Dapil itu apa? Dapil itu ya artinya kursi yang disediakan oleh KPU untuk beberapa kecamatan gitu. Nanti contoh di Kabupaten Serang itu ada 5 dapil. Ada 5 dapil. 5 dapil. Termasuk Pontang itu ke dapil 1. Dapil 1. Dapil 1 itu 7 kecamatan. Pontang, Tirtayasa, Tanara, Lebakwangi, Ciruas, Binuang, Carenang. Ada 7 ya. Ada 7 itu memperebutkan 10 kursi. 10 kursi. Ini 10 untuk kursi calon anggota dewan kabupaten. Oh, yang warna hijau. Yang warna hijau. Yang warna hijau. Itu wakil-wakil kita nanti yang akan duduk di Kabupaten Serang. Kemudian untuk provinsi itu kita ada di Serang 2. Itu Serang 2 itu ada 18 kecamatan. Atau kalau digambarkan dari dapil itu dapil 1, dapil 2, dapil 3. Jadi kalau Kabupaten Serang tadi ada berapa kecamatan tadi hitungannya secara keseluruhan? Secara keseluruhan ada 29 kecamatan di Kabupaten Serang. 29 kecamatan. Tadi untuk yang dapil 1 ada 7. 7, tapi kalau yang provinsi tadi ada Pontang masuknya ke Serang 18. Serang berarti 2. Sisanya 11 kecamatan ada di Serang. Serang 3. Serang 3. Oh, gitu. Nah, untuk DPR RI kita ada di Banten 2. Banten 2 itu di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Oh, jadi lebih luas lagi ya? Sebagiannya. Jadi makanya nanti kalau yang mau milih calon anggota dewan DPR RI, maka di 3 kabupaten kota tadi kita itu adanya. Berarti ada di Kota Serang, Kabupaten Serang dan juga Kota Cilegon. Gitu. Kalau untuk DPD itu cakupannya seprovinsi. Provinsi. Jadi gitu. Makanya kita masyarakat Pontang khususnya punya tanggung jawab untuk milih tadi 5 apa ya calon wakil kita untuk mewakili kita di negara ini gitu. Iya. Oke Kang, ini kita masih bingung ini. Kalau ini kan yang ditampilkan kan cuma sampulnya, kita kan nggak pernah tahu di dalamnya seperti apa ini. Nah, terkait dengan tadi desain isi surat suara itu ada aturannya. Ada aturannya. Sesuai dengan surat keputusan KPU yang tadi 1549 terkait dengan desain surat suara dan juga desain alat bantu tunanetra. Nah, di situ ada spesimen ini karena tadi kan berkaitan dengan calon presiden berapa, maka desainnya juga harus beda. Misalnya sekarang kan belum penetapan nih. DCT juga calon dewan juga belum penetapan, maka desainnya itu ada beberapa opsi gitu. Mau bisa dilihat lah di surat keputusan itu karena kita belum karena secara regulasi itu kewenangan KPU, kita hanya kita hanya melaksanakan apa yang sudah diinstruksikan oleh KPU, sementara itu belum ada keputusan akhir karena desain itu belum bisa dinyatakan sah sebelum ada calon dewannya gitu. Atau calon presidennya gitu. Oke. Baik Kang, tadi kan digambarkan bahwa secara umum tadi dari 5 surat suara bentuknya berbeda-beda ya. Kalau presiden tadi ada keterangan nomor urut, kemudian foto, ada partai pengusung dan juga nama.
Kalau Ya. untuk supaya nanti teman-teman juga tidak salah pilih, kira-kira bagaimana cara kita mencoblos biar nanti tidak salah pilih? Salah. Dalam gini, syarat untuk bahwa suara kita dianggap sah itu Sah, seperti apa? oke. Suara. Sebenarnya secara regulasi surat suara Ah. sah itu kalau pertama nyoblos di nomor urut Nomor urut. partai atau nomor urut calon. Karena Ya. nomor urut partai itu ada di calon atau di surat suara. Gini deh, kita satu-satu dulu deh. Kalau yang untuk presiden, kira-kira kriteria suara sah itu seperti apa? Kan tadi bentuknya ada nomor, Ada kemudian nomor foto, urut ada- calon, ada gambar calonnya di presiden itu, Ya. ada ininya Logo partai pengusungnya gitu di pengusung. bawahnya Kemudian itu. di bawahnya ada nama. Ada nama, ada Nah, nama. syarat sebagai bahwa pilihan kita dianggap sah itu seperti apa? Silahkan coblos di salah satu itu. Salah satunya Mm. nomor, Nomor foto, kah, foto kah, atau nama. selama tidak keluar dari, biasanya ada sekat pembatas gitu, Pembatas. ada kotaknya. Oh, kotaknya. Iya. Jadi selama nyoblos di situ tidak ada coblosan di yang lain, maka dianggap sah gitu. Oh, jadi ini persis sama dengan yang kemarin di ini ya, yang di pemilihan ketua IPM kemarin kan ada nomor, foto dan nama kan. Ya. Jadi tinggal pilih salah satu, yang penting tidak keluar dari kotak Yang calon sudah masing-masing disediakan. gitu. Oke. Kalau untuk DPD gimana kan? Sama. Karena bentuknya itu foto, ada fotonya, foto, ada nomornya, ada nomor, ada namanya. ada nama. Gitu. Oke. Kalau untuk DPR RI yang warna kuning? Nah, DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten, Iya. yang saya lihat di desain itu hanya pertama itu lambang partai. Lambang partai. Kemudian? Yang kedua nomor urut partainya ada ya, Nomor urut ya partai. lambangnya ada nomor urutnya gitu partainya. Kemudian di bawah partai lambang partai itu ada nomor urut calon. Ada berapa calon di partai itu untuk calon anggota DPRD Kabupaten. Enggak ada DPRD fotonya? Enggak ada. Wih. Enggak ada. Hanya nama dan nomor urut. Oh, nama calon. dan nomor urut. Ya. Nah, Jadi selama nyoblos di lambang partai sah atau di nomor urut calon sah gitu. Itu kayak gitu regulasi. Lamun kayak bocah sikik ketelimbang ngedelang arane akeh barang andang sing kenal sin coblos partai bae bisa enggak? Sah. Sah ya? Jadi masuknya nanti ke suara partai gitu. Kalau saking demennya barang sing coblos lebih dari satu gimana, Kang? Yang Calonnya kan ada misalkan ada calonnya ada 10 misalkan. Kita coblos 2 misalkan. dua. Kalau secara regulasi itu masuk suara partai tetap. Tetap langsung partai ya? Suara partai. Jadi misalnya tetap partai pisang nih. Partai pisang. Ada calon 5 gitu. 5. Dicoblos calonnya 5-5-nya nih. Itu masuk ke suara partai. Selama tidak keluar dari kotak. Selama tidak keluar dari kotak. Rempon nyoblos. Nah, Tuk. jadi semua agar adil gitu ya. Makanya itu Kelimbang. dianggap sah, tapi masuknya ke suara partai. Iya. Kalau nyoblosnya di calon nomor urutnya, nomor urut calonnya, maka masuk ke si calonnya gitu. Bedanya sah masuk ke nomor urut calonnya gitu. Oke, jadi kalau yang presiden dan DPD ini lebih jelas karena memang ada foto calonnya. Tapi kalau untuk Dewan RI, provinsi sama hijau lagi. Kabupaten berarti cuma ada keterangan gambar partai, nomor urut, dan nama calon. Ini bahas lebih teliti lagi berarti makanya ini. Tadi Kang Farid, itu bisa kita lihat di profil. Makanya visi misi si calon itu harus kita lihat gitu, agar kita tidak. Gimana Kang? Bisa kita ketahui profil calon dari mana, Kang? Ya sebenarnya dari partai. Dari partai. Partai politik ada. Gitu. Gitu. Terus juga biasanya kan ada sosialisasi calon itu langsung ada profilnya, ada visi misinya, itu bisa dilihat. Yang penting itu kalau peribahasa Spanyol bilang, Spanyol ya. Spanyol Belandika. Spanyol berlaku Bang Puji. Itu tak kenal maka tak sayang gitu. Kenali dulu calonnya gitu. Agar kita lebih ada chemistry lah, biar deket gitu. Jadi selama masuk masa kampanye kita pergunakan dengan baik untuk mengenali aja tunggul gelati amplop baik kenal enggak boleh lah. Iya, karena setiap pilihan sekarang, yang nanti akan kita pilih pasti akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Khawatir kita karena uang nyoblos, maka nanti kalau calon itu jadi kemudian berbuat tidak baik, ya sudah gitu, sia-sia kita gitu. Makanya kenali dulu calonnya, kemudian visi misinya ya tadi, agar nanti suara kita yang diberikan untuk dia bisa memperjuangkan aspirasi kita, atau bisa membangun wilayah kita lah minimal gitu.
Woi, dua dewan ge ngono. Lah iya 2 dewan ge, kan gitu. 2 presiden ge kan. Pak Dewan euy sawai aset bae ke Lah, waduh. kan gitu. Jadi Oke. kenali dulu lah Jadi calon-calonnya. caranya kita mengenali dilihat dari profil Profil yang dan ditawarkan, visi misi. baik yang dari parpol maupun dari Ya. kanal Pribadi. yang disediakan oleh panitia pemilu berarti ya. Pemilu. Oke, lengkap ya Lengkap. informasinya. Oke, Kang. Untuk di Pontang tahapannya yang sekarang lagi dilakukan apa, Kang? Tadi sudah disampaikan bahwa kita itu lagi tahapan apa ya? Pelayanan DPTB. Kalau tadi Kalau DPT, DPT itu sudah fix kita 36.000. kalau DPT tadi daftar pemilih tetap. tetap Kalau sudah DPT diputuskan di bulan B, Juli kemarin. Daftar pemilih tambahan. Oh, tambahan. Tambahan tetap. Tambahan maksudnya yang Yang sudah tidak, terdaftar di DPT. Yang sudah terdaftar di DPT. yang sudah terdaftar di DPT. Itu kalau bahasa ininya mah masyarakat yang sudah terdaftar di DPT kemudian mau pindah memilih, maka prosesnya nantinya Oh, jadi tadi DPTB. kalau yang ada memang berniat dari awal mau pindah memilih, maka ketika di TPS tempat tujuannya maka menjadi DPT B tambahan. Tambahan. Ya. Tambahan. Terus tadi balik lagi nih. Hmm. Kalau yang belum terdaftar di DPT Hmm. tapi punya identitas KTPE, identitas KTP pribadi lah. elektronik. Maka nanti boleh memilih langsung ke TPS. Cuman Di TPS waktunya- mana? TPS desa setempat. Di setempat. Desa setempat. Hmm. Cuman waktunya beda. Beda. Itu waktunya kalau nggak salah itu habis jam 12. 12. Jam 12. Tapi sebenarnya TPS-nya dibuka dari jam berapa, Kang? Dari jam 7. Jam dari jam Biasanya 7 dari jam 7 sampai jam jam 1. jam 1, jam 13 berarti ya. 13. Tapi kalau untuk pemilih tambahan yang tadi tidak terdapat dalam DPT tapi dia punya KTP KTPE elektronik, maka jam 12. oh jam 12. Oh, waktunya khusus ya. Jadi waktunya berarti jam khusus. 12 sampai jam 1. jam 1 jam 13. Kalau DPTB yang pindahan itu sama dengan Sama. yang DPT karena awalnya juga DPT dia. Tinggal melapor aja ke Iya. PPS tempat Iya, ya. iya. Biasanya sudah ada kalau sudah proses perpindahan, Hmm. biasanya ada suratnya gitu. Hmm. Jadi teman-teman PPS itu sudah ada backup datanya karena Oh, mereka ada. teradministrasi gitu. Dari mana dia berasal, kemudian surat suaranya pun dia dapatnya ada. Hmm. Karena untuk DPTB itu nanti tergantung ini lokasi dia pindah memilihnya, Kang Farid. Hmm. Tadi kan kita ada dapil nih. Oh, dapil. Misalnya orang dapil 1 yang 7 kecamatan itu Hmm. pindah memilih ke dapil 2 Hmm. gitu. Ke dapil 2 atau ke luar dari 7 kecamatan itu, maka perolehan surat suaranya beda, Kang Farid. Hmm. Jadi kalau beda dapil ya, Hmm. maka dapil 1, dapil 2 itu untuk kabupaten aja udah berbeda. Oh, berbeda. Berbeda. Tidak ada orang dapil 1, caleg dapil 1 kabupaten kota Serang yang ada di dapil 2. Hmm. Makanya nanti kalau orang Pontang pindah ke Cikande itu dapil 2. Hmm. Itu dapatnya 4 surat suaranya. Oh, 4. 4 tidak dapat surat suara kabupaten. Karena beda dapil Beda kabupaten. dapil kabupatennya. Gitu. Iya. Rugi, Kang, hitungannya. Iya. Karena ya tadi beda dapil tadi. Oh, beda dapil. Beda dapil tadi. Tapi kalau untuk Tidak memungkinkan caleg dapil 1 masuk ke caleg dapil 2 gitu. Karena sudah malah dibagi gejolak kursinya. suaranya ya. Iya. Gini, Kang, kita juga mungkin sebagai pelajar juga mungkin agak kebingungan juga ya untuk bagaimana menjadi pelajar yang baik. Kalau kita masih menemukan misalkan ada pelaksanaan kampanye atau alat peraga kampanye berada di sekolah, di masjid, itu gimana prosesnya, Kang? Pertama laporkan ke PKD atau PKD. PD. PD. Biasanya Panwas Desa itu. Panwas Desa. Nah, tadi ya, kalau KPU itu sampai tingkat bawah itu ada PPS, ya, nanti pas hari H itu ada ke PPS. Kalau di Bawaslu, itu di tingkat kecamatannya itu Panwaslu, kemudian di tingkat desanya PD. PD. Panwas Desa gitu. Panwas Maka Desa. langkah pertama kalau ada di suatu desa terjadi hal misalnya pelanggaran lah gitu, Pelanggaran. maka laporkannya dulu gitu ke Bawaslu. Karena ranah mereka untuk menindak atau memberikan teguran. Nah gitu. Jadi ada ranah-ranahnya gitu. Siapa penindak pelanggaran itu ya Bawaslu.
pelanggaran tentang pemilu ya, maka Bawaslu kewenangannya gitu. Nanti gandengan Bawaslu itu kalau ada APK alat peraga kampanye yang melanggar tadi, selama regulasi kampanye belum dimulai, maka ranahnya Pol PP untuk menertibkan. Oh, Satpol PP. Iya. Nanti ranahnya Pol PP. Karena sekarang ini misalnya nih. Sekarang ini kan belum masa kampanye. Belum. Belum kampanye. Belum kampanye. Tapi banyak atribut kan. Iya. Makanya kalau nggak salah kemarin itu Bupati sudah menginstruksikan ke Satpol PP kabupaten untuk menertibkan alat peraga kampanye. Dan Pontang itu kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Panwas Lu kecamatan itu menggandeng Pol PP untuk menertibkan atribut. Gitu. Atribut-atribut yang melanggar gitu. Oke, Kang. Terima kasih Kang, banyak informasi yang bisa kita dapatkan khususnya mungkin teman-teman yang calon pemilih pemula yang nanti kali pertama akan menggunakan hak suaranya. Mudah-mudahan ini informasi bisa bermanfaat. Terus kira-kira Kang pesan harapannya di pemilu 2004 khusus sebagai warga Pontang dan juga sebagai penyelenggara di kecamatan kira-kira apa Kang? Sebenarnya harapan penyelenggara bagi penyelenggara gitu, simple saja. Harapan penyelenggara itu bagaimana nanti atau pemilu sekarang ini berjalan dengan damai, aman dan tertib. Dan terakhir kita pingin masyarakat Indonesia khususnya, umumnya masyarakat Pontang khususnya itu datang pas Rabu 14 Februari tahun 2024 untuk memberikan hak suaranya gitu. Untuk memilih gitu. Jadi harapan kita pengennya itu aja. Jadi aman, damai, tidak ada masalah. Kemudian masyarakat bisa memilih atau memberikan suaranya untuk pemilu kali ini. Karena nanti buat apa pemilu sukses kemudian partisipasi masyarakatnya nggak ada. Kita pingin partisipasi masyarakat itu kalau bisa 100%. Yang sudah ada di DPT itu datang semua gitu. Pontang akasnya Arab. Tapi kan sudah difasilitasi. Iya, difasilitasi ya. Ya, ada fasilitasnya. Oh ya, itu di Pontang sendiri hitungannya pemilih atau warga Pontang yang punya hak suara tapi keberadaannya berada di luar negeri itu banyak nggak Kang? Sebenarnya kan kita lihat kan Pontang kan sebagai basis PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi gini, kalau masyarakat Pontang yang pergi ke luar negeri, bukan aja ke Arab ya, artinya ke manapun itu, kalau dia resmi di kedutaan terdaftar, maka dia sudah terdaftar sebagai pemilih luar negeri pasti, gitu, terdaftar pasti. Ya tadi kita bisa cek lah, pribadi kita bisa cek di mana kita terdaftar sebagai pemilih, gitu. Kalau tadinya kita di Arab, kemudian bisa jadi kita terdaftar di Arab Saudi, gitu. Maka itu kalau sekarang pulang maka urus itu untuk pindah memilih gitu. Gitu. Jadi gitu. Baik, terima kasih Kang Eli. Waduh. Siap. Ada pesan khusus gak buat para penonton? Terakhir ya, kami atas nama PP Kecamatan Pontang nih ucapan banyak terima kasih nih kepada SMK Muhammadiyah Pontang, khususnya kepada kepala sekolahnya, dewan gurunya dan adik-adik siswa-siswi tim School Broadcast. Ya. Karena acara ini sekaligus juga yang kami harapkan sebagai penyelenggara. Karena ibaratnya kita diundang di sini sambil sosialisasi gitu. Karena tadi KPU itu memberikan kepada kita untuk sebanyak mungkin memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Minimal masyarakat itu tahu loh pemilu itu kapan. Pemilu 2004 itu kapan gitu. Siap. Ya. Dan terakhir ingat, ada deh ya, datang ya, jangan golput. Datang pas 14 Februari 2024. Sing dorong 17 tahun tak kebayang PPS dagang cilok. Baik, terima kasih Kang Eli yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi sekaligus juga menyampaikan informasi terkait bagaimana tahapan pemilu kemudian persiapannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman audiens penonton dari podcast SMK Muhammadiyah dan juga umumnya masyarakat Pontang. Terima kasih. Jumpa kembali nanti di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda, tentu juga dengan host yang berbeda dan pemateri yang berbeda. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nasrun minallahi wa qarib. Nun wal qalami wa maisurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.